Perkebunan Indonesia 2 yang berada di gedung EVROS Algemeen Vereniging van Robert ter Oskus van Sumatera, di mana Museum Perkebunan Indonesia 2 ini terletak di Jalan Pemuda nomor 10, Kecamatan Medan Maimun. Nah, jadi sekarang saya akan ngajak kalian untuk tur museum di Museum Perkebunan Indonesia 2. Untuk Museum Perkebunan Indonesia 2 yang berada di gedung EVROS ini terletak di lantai 1 dan di lantai 4. Karena di lantai 2 dan di lantai 3 itu merupakan kantor BKS PPS atau Badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Sumatera. Nah, jadi gimana keseruan menjelajahi Museum Perkebunan Indonesia 2 yang sedang menyelenggarakan pameran arsip memori sidik jari? Stay tuned and happy watching! Oke, jadi kita ini udah masuk ke dalam Museum Perkebunan Indonesia 2 di lantai pertama. Oke, di sebelah kiri. Jadi nanti kalian tuh kalau misalnya masuk ke museum itu langsung ketemu tangga, terus nanti kalian langsung belok aja ke kiri. Nah, itulah ruangan pertama Museum Perkebunan Indonesia. Selanjutnya kita bakalan disambut sama panel tentang pameran arsip memori sidik jari, daktiloskopi, dan ingatan identitas para pekerja. Jadi Museum Perkebunan Indonesia 2 sedang menyelenggarakan pameran memori sidik jari selama 1 tahun dari November kemarin sampai November di tahun ini. Nah, untuk selanjutnya di sini tuh ada panel-panel informasi tentang bagaimana awalnya perkebunan yang ada di Delhi, terus juga sejarah dari bangunan EVROS dan perusahaan EVROS dan perusahaan BKS PPS atau Badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Sumatera Utara. Kalau dulu itu disebutnya EVROS Algemeen Vereniging van Robert ter Oskus van Sumatera. Nah, lalu kalian bisa baca nih sejarah-sejarahnya. Di sampingnya ini tuh terdapat lift, teman-teman, lift surat. Jadi pada masa itu lift surat ini digunakan agar mempermudah para pekerja untuk mengirimkan atau menurunkan surat, jadi nggak harus lewat tangga. Nah, selanjutnya ini tuh ada arsip dari buku atau laporan tahunan perusahaan EVROS. Lalu selanjutnya ini ada buku notulensi dari perusahaan EVROS juga. Oke, untuk koleksi selanjutnya ini ada dari perusahaan Rotterdam Sloot yang merupakan perusahaan kapal yang ada di Sumatera Timur pada masa kolonial. Nah, jadi ini mereka mengirimkan atau memberikan satu koleksi miniatur kapal yang bernama William Rice. Nah, di sebelah kiri ruangan itu ada lini masa sistem daktiloskopi. Jadi penggunaan sistem daktiloskopi di mana daktiloskopi ini merupakan topik utama dari pameran yang ada di dalam Museum Perkebunan Indonesia 2. Oke, untuk koleksi arsip selanjutnya ini ada arsip daktiloskopi atau formulirnya para pekerja perkebunan. Nah, jadi isinya itu benar-benar biodata dan juga sidik jari para pekerja. Arsip selanjutnya adalah kartu agenda yang merupakan slip hutang ataupun slip gaji punya para pekerja perkebunan. Nah, jadi semisal mereka masuk keluar perkebunan, ini dicatatlah di dalam kartu agenda dan juga ketika mereka menerima gaji dan juga ketika mereka mempunyai hutang. Untuk selanjutnya ini ada beberapa koleksi barang antik seperti mesin hitung. Ruangan berikutnya adalah tangga rahasia. Nah, kenapa disebut dengan tangga rahasia? Karena kalau misalnya pintunya ditutup, itu akan menjelaskan bahwa yang di balik pintu itu adalah sebuah ruangan, tapi ternyata aslinya itu enggak. Itu adalah sebuah tangga yang menuju ke lantai 2. Nah, fungsinya ini untuk mempermudah para pekerja, khususnya sekretaris dari perusahaan EVROS untuk memberikan berkas-berkas gitu. Jadi nggak harus muter ke depan dan mereka bisa langsung dari tangga rahasia ini. Seperti itu. Tapi untuk sekarang mengakses ke lantai 2 itu tidak bisa karena di lantai 2 masih ada kantor BKS PPS yang masih aktif sampai dengan sekarang. Ruangan selanjutnya adalah ruangan sekretaris perusahaan EVROS. Jadi untuk sekarang ruangan ini dipakai untuk museum sebagai ruang rapat. Nah, jadi dulunya ini dipakai sekretaris untuk sebagai ruangan ia bekerja. Setelah ruangan sekretaris, kita akan menuju ke lantai 4 melalui pintu ini, teman-teman. Nah, jadi ini kita langsung menuju ke lantai 2. Bagi para pengunjung museum dan juga staf museum itu bisa menjangkau lantai 2 dan lantai 3, tapi hanya di bagian altarnya aja dan untuk mengakses ke tangganya. Nah, ini kita udah di lantai 3 dan kita bakal menuju ke lantai 4.
Nah, jadi kita udah di lantai 4 dan bentuk dari ruangan di lantai 4 ini merupakan sebagian besar terdiri dari kayu-kayu, teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah teknologi di mana garis-garis sidik jari itu bisa diubah menjadi suara. Dan di lantai 4 ini terdiri banyak sekali juga panel-panel informasi tentang pekerja perkebunan. Dan ini ada beberapa mata uang perkebunan, disusul dengan media informasi dari masa kolonial. Dan juga ada beberapa foto-foto pada masa perkebunan seperti itu ya, disusun di dalam panel-panel. Nah, selanjutnya ini adalah ruangan jam lonceng yang pada masa kolonial sampai dengan sekarang itu masih bisa digunakan. Untuk dulu itu tuh suara jamnya bisa terdengar sampai belawan, teman-teman. Dan mesinnya sampai sekarang itu masih sangat ori, jadi benar-benar nggak ada teknologi tambahan. Sekian dan terima kasih untuk tur Museum Perkebunan Indonesia 2. Bye bye, see you next time.